Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Al-mukarramun, mamang-mamang, para santri alumni Nurul Imdad yang saya cintai dan saya banggakan, para pemirsa, para mustami'in, rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil tema tentang ikhlas. Ikhlas merupakan sumber energi jiwa kita untuk menyemai kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam kehidupan. Dan untuk mencegah kejahatan, keburukan, dan kerusakan di muka bumi. Untuk mendapatkan ikhlas ini, Imam Ghazali pernah mengatakan, "An-nasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim." Semua manusia, an-nasu, semua manusia, kulluhum halka, itu semuanya akan celaka. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Kenapa orang yang tidak berilmu ini bisa celaka? Karena seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Jubad, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jikalau kita beribadah, beramal ibadah tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Karena jangankan untuk beribadah mahdhah dalam kehidupan sehari-hari pun, untuk menyervis sepeda motor, seorang bengkel itu harus punya ilmunya. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu perbengkelan kemudian membongkar sepeda motor, pastinya hanya bisa membongkar tapi tidak bisa memasang lagi. Dan ini celaka. Seorang petani yang tidak memiliki ilmu dalam pertanian, maka ini pun celaka. Bahkan untuk meminang calon istri pun kita harus memiliki ilmunya. Siapa yang akan kita jadikan calon istri?
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Yang pertama karena cantiknya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Tetapi dari keempat itu yang harus kita prioritaskan adalah agamanya. Karena kecantikan bisa pudar. Sekarang umurnya 17 tahun dia masih cantik. Tapi coba lihat 50 tahun kemudian. Pasti berubah drastis. Harta kekayaan juga bisa hilang, bisa habis. Nasab keturunan juga tidak menjamin. Banyak seorang ulama yang keturunannya bahkan bertolak belakang dengan orang tuanya. Tetapi jikalau kita memprioritaskan agamanya, kecantikan bisa diusahakan. Harta kekayaan bisa dicari. Keturunan, bahkan jikalau orang yang soleh dan solihah menikah, bisa memperbaiki keturunan. Walaupun yang tadinya keturunan orang tidak baik, tetapi karena agamanya yang baik, maka keturunannya pun akan menjadi baik. Tetapi kalau tidak menerapkan apa yang dikatakan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, ini seperti yang dikatakan seorang pujangga. Aku lihat, aku pikat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Itulah jikalau tidak diiringi dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu, alladzina utul ilma, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat, beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di atas orang lain yang tidak beriman dan tidak berilmu. Kita lihat orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya memiliki ilmu saja. Imannya diragukan, tetapi di dunia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang yang beriman dan berilmu, bukan hanya di dunia diangkat derajatnya, di akhirat pun dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga pun orang yang berilmu akan menjadi referensi ahli surga untuk menambah kenikmatan yang ada di dalam surga.
Kita lihat di dunia orang yang memiliki jabatan. Kita katakan bahwa orang yang memiliki jabatan itu adalah orang yang tinggi derajatnya. Kenapa bisa menduduki jabatan tersebut? Pasti dia berilmu. Tidak mungkin orang yang bodoh diangkat menduduki jabatan. Bahkan bukan hanya ilmu yang tinggi, tetapi juga dia sudah diakui di masyarakat bahwa dia bisa menjalankan, memanage jabatan yang diembannya. Kemudian wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang memiliki ilmu pun itu bisa celaka. Orang yang memiliki ilmu pun akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, kurang manfaatnya. Bahkan masyarakat pun tidak merasakan ilmu yang dimilikinya karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Punya ilmu berdagang, tetapi tidak digunakan. Ini pun celaka. Punya ilmu sholat, tetapi dia tidak sholat, celaka. Punya ilmu puasa, tetapi dia tidak berpuasa, celaka. Karena Allah Subhanahu wa taala itu seperti yang kita tahu bahwa Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat amal perbuatan kita. Jadi kalau hanya masih di tataran ilmu, maka ilmunya akan kalau tidak diamalkan, ini akan celaka. Karena ilmu yang tidak diamalkan, ini seperti di dalam perkataan yang lain Imam Ghazali, bahwa seorang hamba yang tidak mengamalkan ilmunya, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu celakanya lebih besar 1000 kali dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu yang ada pada diri kita, kita amalkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahasan kita pada hari ini adalah ikhlas, tentunya amal yang bisa dijadikan amal yang ikhlas adalah amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Itulah amal yang nanti bisa dijadikan amal yang ikhlas. Karena betapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya seperti amal akhirat, tetapi sebenarnya ternyata amal tersebut hanya menjadi amal dunia. Dan betapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya seperti amal dunia, tapi pada kenyataannya ternyata
dia menjadi amal akhirat. Kenapa? Karena bagusnya niat, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Mang Haji Soleh, bahwa kita harus membaguskan niat kita. Amal yang bagus niatnya, amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang tidak melanggar undang-undang hukum yang berlaku, dan tidak menyakiti dan merugikan orang lain, maka amal ini bisa dilanjutkan dengan menjadi amal yang ikhlas. Orang yang beramal ini pun kalau tidak ikhlas, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun ini celaka, kecuali orang yang ikhlas di dalam amalnya. Kebanyakan kita ini hanya beramal seikhlasnya. Kalau kita beramal, misalnya bersedekah, ya, itu ya hanya seikhlasnya, maksudnya ya seridoknya hati. Padahal sedekah itu sebetulnya itu adalah untuk kita juga. Kita ini sebetulnya hanya nitip kepada panitia pembangunan masjid misalnya. Kelihatannya kita membantu pembangunan masjid, tetapi pada hakikatnya kita ini sedang menabung untuk diri kita sendiri nanti di akhirat. Seakan-akan kita ngomong, panitia ini saya titip ya, uang saya, terserah ini mau dijadikan semen, mau dijadikan pasir, terserah. Saya titip ini uang saya untuk bekal saya nanti di akhirat. Itu sebetulnya hakikat dari sedekah tersebut. Orang yang ikhlas di dalam beramal, amal yang seperti apa yang bisa dijadikan amal yang ikhlas? Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa amal yang ikhlas itu adalah amal yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, yang tidak melanggar undang-undang hukum yang berlaku, dan tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Maka amal tersebut bisa dijadikan amal yang ikhlas. Kenapa kok bisa dijadikan amal yang ikhlas? Karena yang seperti itu pun itu bisa jadi amalnya bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Niat di dalam hati kita bahwa ketika kita beramal, maka amal tersebut adalah lillahi ta'ala, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita niatkan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena perintah, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Sehingga kalau niat kita adalah lillahi ta'ala, maka amal tersebut menjadi amal yang ikhlas. Bahkan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bahkan kita bercocok tanam pun, kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka amalnya tersebut
profesinya tersebut menjadi ikhlas. Tetapi kalau diniatkannya hanya untuk mencari rezeki saja, mentok pada urusan rezeki saja, tidak disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini mencari rezeki ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya tidak dikategorikan sebagai amal yang ikhlas. Itu yang tadi dikatakan bahwa amal dunia hanya menjadi amal dunia. Demikian juga sedekah kelihatannya seperti amal akhirat, tetapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, tidak untuk beribadah kepada Allah atau tidak mengikuti perintah Allah, hanya mengikuti keinginan nafsunya, baik itu ingin dipuji atau hanya sebatas katanya sedekah itu bisa melipat gandakan sedekah, uangnya yang disedekahkan, mentok sampai di situ, maka amalnya tidak dikategorikan sebagai amal yang ikhlas. Hanya mentok pada keinginan atau nafsunya saja. Jadi amal yang ikhlas itu adalah amal yang diniatkan mengikuti perintah Allah atau amal yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibadah, bukan hanya amal yang berbentuk ibadah saja, seperti sholat, puasa, baca Quran, bahkan tadi yang saya katakan bahwa kita bekerja, kita berjalan, yang mubah, ya tadi amal-amal yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah sekalipun, kita ngobrol, ya tentu ngobrolnya bukan ngobrol maksiat, kemudian juga kita berjalan dan sebagainya, kita minum, kita makan, jika diniati untuk beribadah kepada Allah, maka amal tersebut menjadi amal yang ikhlas. Bahkan keinginan kita pun, misalnya ingin lulus kuliah atau ingin punya kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk bekerja, jika diniatkan keinginan-keinginan ini untuk beribadah kepada Allah, jika keinginannya ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka keinginan ini pun menjadi amal yang ikhlas. Karena walaupun hanya sebatas keinginan, jikalau keinginannya itu baik, sudah dicatat oleh malaikat. Akan tetapi, ikhlas ini menurut Imam Ghazali, al-mukhlisuna ala khotorin azim. Orang-orang yang ikhlas ini pun berada di dalam kekhawatiran yang besar. Dikhawatirkan amalnya ini rusak. Karena apa? Karena ada penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti ikhlas yang dihembuskan oleh setan iblis laknatullah, yaitu ujub, ria, takabur, dan sebagainya. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, misalnya sholat tahajud di keheningan malam misalnya, bahkan tidak ada yang tahu, satu orang pun, tidak ada orang yang tahu, maksudnya tidak ada orang yang tahu kita melaksanakan sholat sunat tahajud tersebut, kemudian kita sholat
lillahi ta'ala Allahu Akbar. Maka sholat tahajudnya ini menjadi sholat yang ikhlas karena ditujukan untuk beribadah kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah. Tetapi terbersit di dalam hatinya, terbersit di dalam hati kita bahwa wah, kayaknya ini malam ini di kampung ini hanya saya saja nih yang tahajud. Timbul ujub. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi timbul ujub. Maka ikhlasnya ini rusak. Bagaimana caranya supaya amal ikhlas kita ini bisa dipelihara, terbebas dari ujub, riya, dan takabur, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang dihembuskan oleh iblis, oleh setan ke dalam hati kita? Menurut Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, caranya adalah menerapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau disingkat billah. Jadi kita melaksanakan segala sesuatu itu harus dirasa billah. Jadi billah ini adalah perasaan di dalam hati kita bahwa apapun yang kita perbuat itu adalah billah karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Wali Songo itu Sunan yang menciptakan wayang itu, Sunan Kalijaga, itu mengibaratkan kepada kita bahwa wayangnya itu adalah makhluk, sedangkan dalangnya adalah kholik. Itu wayang bisa ngomong. Siapa yang ngomongnya? Dalang. Wayang bisa tertawa. Siapa yang tertawanya? Dalang. Wayang bisa terbang. Siapa yang menerbangkannya? Dalang. Jadi pada hakikatnya makhluk itu tidak bisa apa-apa. Makhluk tidak memiliki apa-apa. Ini pada hakikatnya ya, di tataran hakikat. Karena yang akan merusak ikhlas ini sudah di tataran hakikat. Maka wayang semua gerakannya, diamnya, duduknya, bergeraknya, dan sebagainya, itu dalang yang menggerakkan. Maka untuk memelihara ikhlas ini, kita harus menerapkan rasa di dalam hati kita billah, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ini adalah dirasa kita tidak bisa dan tidak mampu apa-apa. Semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita terapkan. Sehingga walaupun Imam Ghazali mengarang kitab yang sangat besar, misalnya Ihya Ulumuddin, bahkan dikagumi oleh para ulama ahli-ahli yang lain, tetapi saya yakin Imam Ghazali tidak ada ujub di dalam hatinya, sebab dia merasa bahwa dia bisa mengarang kitab seperti itu adalah billah. Jadi di dalam beramal itu, misalnya ketika kita beramal, kemudian
ada yang beramal ya, ada yang beramal tetapi takut ria. Saya pernah menemukan ada yang dia tidak sholat Jumat. Dalam suasana normal, dia tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena takut ria. Kalau untuk sholat Jumat takut ria, bagaimana itu Rasulullah dan para sahabat? Mereka berkumpul dan berjamaah. Kalau mereka ria, tentunya sudah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat menyadari, walaupun perbuatannya bagus, tetapi bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk ria, tetapi ibadahnya adalah lillahi ta'ala karena Allah, dan mereka merasa la haula wala quwwata illa billah, bahwa mereka bisa melakukan itu semua adalah billah, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah dan billah ini adalah penerapan di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan agar amal kita menjadi amal yang ikhlas dan terbebas dari penyakit-penyakit ikhlas. Terbebas dari ujub, terbebas dari ria, dan terbebas dari takabur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.